Banyak hal yang unik dengan PDIP bila kita mengamati sepak terjang Partai Banteng Moncong Putih ini. Secara nasionalis, sebenarnya partai ini yang terbesar. Ini memperlihatkan bahwa banyak rakyat Indonesia yang menggantungkan harapan ke partai besutan Megawati ini. Sejak saya memiliki hak memilih di awal 80-an, saya selalu mencoblos partai PDIP yang dahulu masih bernama PDI. Ketika Soeharto terjungkal, naiklah Habibie. Lalu berlangsunglah pemilu pertama 1999 setelah reformasi. Dan di pemilu ini saya memberikan suara kepada Golkar yang membuat rekan-rekan sekantor saya geleng-geleng kepala. Saya hanya menjawab enteng, tidak apa. Saya baru sekali ini memilih Golkar, tetap masih kalah dengan Anda semua yang setiap pemilu memilih Golkar. Pesan moral saya di situ adalah saya berempati kepada golongan A, yaitu ABRI dan B, birokrat, yang banyak tidak tahu apa-apa tetapi harus memilih Golkar. Sekaligus saya memberi modal kepada Golkar untuk mau berbenah diri pasca reformasi. Memang, golongan A dan B ini bagaikan sapi perah di zaman Orba. Mungkin perlu dilakukan oleh Pak Mahfud MD dan Bu Sri Mulyani agar berkolaborasi untuk melacak dana-dana PNS yang ditanamkan sebagai penyertaan modal di banyak perusahaan. Dengan demikian, PNS untuk ke depan tidak perlu disubsidi pemerintah secara berlebih. Mahfud dan Sri Mulyani bisa melihat data tambahan dari majalah-majalah lama seperti Tempo di zaman Gunawan Muhammad, Gatra, dan Swasembada. Di pemilu selanjutnya saya 2 kali memilih Demokrat dan kembali ke PDIP. Mungkin nanti sampai PDIP bosan atau saya mati. Dan sebenarnya orang-orang seperti saya ini sangat banyak di Republik ini. Entahlah, apakah ini termasuk silent majority atau bukan. Dari periode setelah Habibie inilah sebenarnya PDIP kehilangan momentum untuk menjadi leader seluruh partai. Apapun yang mereka katakan, hanya seorang kurus ceking yang mereka sebut petugas partai yang sangat besar kemungkinannya bagi kebanyakan anggota PDIP tidak mengerti filosofi yang dimaksud Megawati ini, yang akhirnya muncul menyelamatkan partai ini. Kalau tidak, mereka akan tetap di luar gelanggang sekalipun ada Adian dan Budiman. Mengapa saya memilih Demokrat? Kalau dasar emak-emak memilih Demokrat, harus diakui memang mayoritas karena kesengsem dengan kegantengan SBY. Kalau dari prestasi, Demokrat tentu belum ada karena masih partai baru. Oleh karena saya bukan homo, sudah pasti dasar saya memilih SBY bukan karena itu. Tetapi hampir sama dengan orang yang seumuran saya pada saat itu, yaitu kemuakan pada segala hal yang berbau Orba. Ingin sesuatu yang baru. Memang, secara terjolimi, orang umumnya lebih simpati kepada PDIP. Tetapi kenyataan yang terjadi lepas dari segala isu intrik, tetap PDIP tidak mampu menggolkan Megawati sebagai presiden. Sekalipun PDIP menguasai 30% lebih suara di tahun 1999. Sebuah angka yang tidak main-main, mengingat bayang-bayang Orba masih sangat mencengkeram. Akhirnya naiklah Gus Dur sebagai jalan tengah
dan disukai masyarakat, sekaligus mengendorkan saraf masyarakat yang sudah sedemikian kencang. Tetapi memang sifat pluralis beliau ini tidak cocok dengan iklim Indonesia saat itu, yang sangat kental dengan warisan politik yang sangat kotor. Gus Dur hanya cocok sebagai guru bangsa atau gurunya negarawan atau maha resi. Tetapi beliau tidak cocok sebagai negarawan dengan manajemen yang sangat kompleks. Karena Gus Dur bukan kasta ksatria, tetapi cenderung sebagai pandito. Kegagalan PDIP mendudukkan Megawati sebagai presiden merupakan kegagalan tingkat lobi, dan inilah sebenarnya penyakit PDIP sampai saat ini. PDIP memunculkan banyak orator-orator ulung, tetapi lemah dalam lobi. Penambahan eksponen 98 seperti Adian Napitupulu dan Budiman Sujatmiko memang sangat menyolok sebagai penambah darah bagi PDIP. Tetapi tipikal Adian dan Budiman juga sama. Tipe orator dan debater ulung. Walaupun kedua orang muda ini memiliki karisma sebagai pemimpin, tetapi tetap saja secara lobi mereka sangat lemah. Kedua orang muda ini hanya memiliki hati hitam atau putih. Sulit bagi mereka berwarna abu-abu. Memang disinilah talenta mereka. PDIP lah yang harus mampu memanfaatkan warna abu-abu ini. Karena warna abu-abu juga adalah warna yang diberikan Tuhan. Artinya, membuat warna itu menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Dan tentunya tidak dengan menjual visi dan misi partai. Di dalam partai tidak bisa baper atau melankolis. Harus lugas, tetapi tetap fleksibel. Sayangnya, peristiwa sukses 99 tidak bisa terulang kembali dengan kekalahan dari SBY dengan Demokratnya pada 2004 dan terulang lagi di 2009. Disinilah yang saya maksud PDIP kehilangan momentum. Ini kemungkinan besar disebabkan kader PDIP kebanyakan bermental birokrat. Padahal sebenarnya mereka bukan PNS. Saya merenungi mengapa PDIP seperti ini. Padahal banyak orang-orang jago di dalamnya, hasil gemblengan tokoh-tokoh tua yang dengan setia mengawal Megawati. Seiring dengan waktu, satu persatu tokoh tua ini dipanggil Tuhan. Maka tampak Megawati seperti kehilangan teman berdiskusi. Memang harus diakui, para tokoh tua pengawal Megawati hanya mewariskan sifat hitam putih bagi PDIP. Karena mereka juga mewarisi sifat ini dari Soekarno, yang menjadi bapak ideologis PDIP. Seperti yang saya sebut di depan, itu tidak cukup sebenarnya. Karena di dalam politik harus ada sharing dan bentuk lobby. Ini tampak dengan satu kali gagal di MPR dan 2 kali digulung oleh Demokrat. PDIP boleh sebagai mesin penghasil orator-orator atau debater ulung. Tetapi bila hanya memiliki kemampuan seperti itu, hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang dalam tanda petik sombong secara politik. Inilah ciri PDIP saat ini. Di dalam politik, sifat sombong ini harus dipoles dengan kemampuan lobby. Karena di dalam lobby tidak ada pemaksaan kehendak.
melainkan take and give. Lobby ini secara politis adalah sebuah cara yang sah sepanjang yang diperdagangkan bukanlah visi dan misi partai atau identitas partai. Sebaliknya, bila lobby kentut yang terjadi, berarti partai tersebut memang tidak layak dipercaya karena telah menjual integritasnya, harus ditenggelamkan. Tidak ada waktu lagi mempermainkan bangsa ini. Masa depan generasi muda harus diselamatkan. Seorang politisi yang baik harus mampu menganalisis akar masalah, bukan sekedar melihat apa yang ada di permukaan. Suatu peristiwa sulit diperiksa karena mata hanya terpaku pada peristiwanya saja. Misalkan, mempertimbangkan sebuah peristiwa ada korupsi atau tidak. Janganlah yang dinilai dari kerugian negara semata. Yang membuat nalar semakin terbalik-balik, sebuah kata cantik diciptakan dengan indah. Hanya kelebihan bayar. Dan cukup dengan mengembalikan kelebihannya, sudah. Mengelola negara jangan seperti model berdagang di pasar. Sebenarnya, dengan menganalisis istilah kelebihan bayar, orang sebenarnya paham bahwa peristiwa itu telah terjadi. Tidak terlalu masalah bila sumber tidak melakukan korupsi. Tetapi sumber adalah awal peristiwa tersebut terjadi, berupa awal aliran uang, mengindikasikan ada sebuah maksud. Maksud di sini tidak hanya sebagai mencari keuntungan finansial, tetapi bisa dengan menciptakan kartu truf di banyak titik untuk menjadikan dirinya sebagai untouchable, orang yang tidak tersentuh oleh hukum. Inilah trik sulap bernama ATM bersama. Lembaga yang mengeluarkan istilah kelebihan bayar ini harus diusut. Orang-orangnya harus diaudit. Bagi para pejabat yang kurang ajar, jangan kentutin rakyat secara terus-menerus. Rakyat sudah muak. Percayalah, bukan hanya dari pantatmu keluar kentut, tapi aroma mulutmu juga sudah bau kentut. Sekarang ini, PDIP adalah partai terbesar, sekaligus terlemah dalam lobby. Ini sangat tampak di DKI Jakarta, di mana para senatornya menjadi bulan-bulanan tidak ada harganya lagi sebagai partai terbesar di DKI. Tanpa sadar, PDIP lupa bahwa Jakarta adalah etalase Indonesia ke mata dunia. Dan dunia tahu seberapa level PDIP sebenarnya dari mati kutunya para senatornya di DKI. Justru orang lebih melirik partai PSI yang hanya partai kecil. Uniknya, PDIP sangat sering menganggap PSI sebagai kompetitor, hanya dikarenakan interseksi di segmen simpatisan PDIP. Bagi saya, menganggap PSI sebagai kompetitor adalah sikap yang paranoid. PDIP hanya menguasai 20% nasional. Masih ada 80% lagi. Kejarlah yang 80% itu. Karena 20% belumlah besar, jauh di bawah 1999. Keluarkanlah visi misimu dalam bentuk program kerja. Diskusikan dengan koalisimu biar bisa dimanifestasikan capresmu ke rakyat. Tentunya harus melalui seorang capres dan koalisi partai yang seirama juga. Jangan pilih capres yang membuat bapak ideologis partaimu menangis di kuburannya. Buatlah PSI sebagai mitra, bukan kompetitor. Jangan ada anggota menjadi bodoh, keblinger.
Saya sangat senang ketika Megawati mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Saya sangat sependapat. Karena saya juga memahami konsep kepartaian harus seperti itu. Seorang presiden hanya bisa muncul ke pentas dikarenakan ada partai yang mengusung. Partai yang mengusung ini yang menyiapkan seluruh konsep kenegaraan yang diadopsi dari keinginan rakyat, bangsa, dan negara yang akan dijalankan oleh seorang presiden. Inilah yang dijual seorang capres ketika kampanye, sebuah hasil diskusi internal partai dan koalisinya. Tetapi juga tidak berarti seorang presiden dari sebuah partai dapat disamakan dengan petugas biasa. Bahkan menjadi kebablasan pada sebuah event yang sebenarnya kurang elok mengambil foto dengan angle yang juga kurang elok hanya demi sebuah konten. Peristiwa di balik itu yang harus dicermati. Sekalipun sebuah event yang kurang elok tetap saja diikuti sang presiden yang sadar bahwa jati dirinya adalah petugas partai yang sekaligus memperlihatkan kerendahan hati. Peristiwa yang tidak elok itu akhirnya sampai juga di publik. Entah apa yang ada di benak yang membuat. Yang jelas, sebuah perbuatan yang tidak menunjukkan kedewasaan sama sekali. Anggota yang baik dari partai yang baik jangan berputar-putar membela sebuah perbuatan salah. Ada satu hal yang sangat baik, yang sangat dihargai masyarakat, yaitu ketika kita memohon maaf dikala ada kesalahan yang kita perbuat. Jangan berputar-putar dengan banyak alasan, dengan mengatakan kursi dan meja dari jati. Tidak ada gunanya, sekalipun jatinya dari planet Mars. Menjadi politikus bukanlah sekedar bermain kalimat. Integritas dipertaruhkan. Bila integritas sudah tidak ada lagi, kita sebenarnya tidak pantas untuk hidup. Jokowi adalah petugas partai PDIP. Megawati sering mengatakan dia sangat berhati-hati dalam memilih Jokowi ketika dia ajukan sebagai gubernur DKI dan capres. Kalau menurut Hasto, Megawati selalu mengambil waktu untuk kontemplasi. Sebuah sikap semi-meditasi atau sebuah laku yang paling tinggi dalam mengambil sebuah kebijakan. Lepas dari hasil sebuah kontemplasi, andai kata pada saat itu Megawati tidak memilih Jokowi, saya sangat yakin PDIP secara perlahan akan hilang dari peredaran. Karena pada saat itu kekuatan Demokrat tetap luar biasa, sekalipun banyak petingginya yang tersandung korupsi. Saya katakan luar biasa, karena kekuatan seorang mantan Menko di bidang Polsoskam, ditambah latar belakang Jenderal TNI, bukanlah main-main. Dengan di backup pengalaman intelijen yang pernah dan mungkin masih dimilikinya. Jokowi 2 kali menang, perlahan kekuatan SBY luntur. 10 tahun ini seharusnya PDIP bisa belajar banyak melalui Jokowi. Percayalah, dengan kekuatan 20% PDIP tidak cukup kuat melindungi seorang Jokowi di parlemen. Semua sebenarnya hanya karena Jokowi. Semua menghormatinya. Bukan sekedar menghormati PDIP. Apa yang diperbuatnya, kerja kerasnya, kerendahan hatinya, terlebih Jokowi tidak lari dari gelanggang di masa COVID. Ini semua merebut hati rakyat. Sangat wajar. PDIP juga menjadi harum namanya karena sepak terjang kadernya ini di level dunia. Semua ini tidak lepas dari jajaran pembantu Jokowi. Terlebih orang-orang yang nekat, cenderung gila di belakangnya. Seperti Opung LBP, Sri Mulyani, Basuki Hadimulyo, dan Retno Marsudi. Orang-orang yang luar biasa ini, orang-orang yang sangat kompeten ini
sudah pasti mau bekerja hanya untuk orang yang harus lebih gila dari mereka. Mereka menemukannya di dalam diri seorang Jokowi. Mereka menggunakan mata batin, mau melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain. Mereka dapat melihat dalam diamnya Jokowi telah menuntaskan sanksi FIFA terkait Kanjuruhan. Sementara Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, yang menjadi stimulus gegap gempitanya dunia medsos, seolah mendapat darah segar bagi pembenci Jokowi. Memang unik pembenci Jokowi ini, begitu banyak dan juga brutal. Tetapi mereka teriak mereka yang diberangus. Mereka lupa emas tidak bisa berubah menjadi tembaga. Dicairkan sekalipun, emas tetaplah emas. Jangan mencoba menurunkan standar capres dengan mendowngrade Jokowi agar capresmu bisa masuk ke standar. Rubahlah pola berpikir seperti kentut ini. Masyarakat butuh presiden dengan standar tinggi untuk meninggikan bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang bermartabat. Saya juga tidak heran, banyak masyarakat dan juga politikus yang baik dan yang busuk menginginkan Jokowi 3 periode atau minimal penambahan waktu. Dalam sebuah video saya, secara pribadi saya menolak. Tidak baik merubah sebuah kesepakatan bersama yang sudah berupa undang-undang. Karena ini akan menjadi tren di kemudian hari untuk mengotak-atik undang-undang. Di samping itu, cukuplah Jokowi direbut dari keluarganya selama 10 tahun. Biarlah dia menikmati masa tuanya dengan terhormat. Rasanya tidak fair bila kita merampok waktu milik Jan Etes dan adik-adiknya. Bangsa kita jangan menjadi bangsa baper, harus kuat dan teguh. Kuncinya adalah kesamaan dan kebersamaan. Saran saya bagi kader PDIP, Jokowi adalah petugas partai, tapi jadikanlah dia sebagai panutanmu. Sebenarnya yang dilakukan Jokowi adalah hal-hal yang biasa, tetapi menjadi tidak biasa dikarenakan kita semua sudah menjadi manusia luar biasa, dalam artian banyak yang kehilangan akal sehat. Banyak Jokowi-Jokowi lain yang mampu meneruskan perjuangan seorang Jokowi. Kita harus semakin sadar ketertinggalan kita dengan bangsa-bangsa lain. Stasiun luar angkasa ISS yang diawali Mir Rusia sudah mengorbit bumi seumur dengan reformasi di negara kita. Kapankah bendera Indonesia masuk ke sana? Pertengahan abad ini, anak-anak kita bekerja di pabrik. Rekan kerja di sampingnya adalah robot. Di akhir abad ini, yang menyeleksi cucu kita ketika mau bekerja adalah robot. Teknologi meningkat secara eksponensial karena teknologi mengembangkan teknologi berikutnya. Kita harus ikut berpacu menguasai teknologi. Seluruh dunia mengarah ke sana, termasuk dunia usaha. Demi menghindari kerugian bila mengandalkan tenaga manusia, di samping kosnya terukur. Yang pasti mereka tidak akan pusing lagi, karena robot tidak mungkin demo menuntut kenaikan gaji. Kapankah kita bisa mempersiapkan generasi masa depan kita? Bila kita masih melihat masa lalu saling menghujat, saling tipu-menipu, bahkan dengan tanpa rasa takut sama sekali, menyeret agama dan Tuhan. Sudahilah semua mental-mental kentut. Indonesia terlalu mahal untuk dipermainkan politisi-politisi dan perusak yang sebenarnya hanya segelintir. Sayangnya, yang segelintir ini mampu menyandera yang mayoritas dengan banyak cara. Terjadilah pembiaran dan angkara murka merajalela. Bagi orang-orang yang merasa
bahwa di tangannya nasib Indonesia ini dengan memberikan seorang capres. Lakukanlah kontemplasimu. Berikanlah yang lebih baik dari Jokowi, atau minimal mendekati sama. Yang jelas, harus memiliki integritas dalam bingkai NKRI. Jangan sodorkan capres yang bau kentut. Bila dari COVID saja sudah kabur, apalagi bila perang nuklir, yang mungkin tidak lama lagi bisa terjadi. Tidak mungkin menyepi keragunan. Tetap radiasi nuklir menghanguskan pantatnya. Nuklir tidak bisa diselesaikan dengan menata kata indah, kecuali dilantunkan bagi mereka yang dihantar ke kuburan karena menjadi korban. Sekali lagi, bagi para pemimpin partai, lakukanlah kontemplasimu dengan baik. Tuhan melihat hatimu, bukan kata-katamu. Turunlah membantu rakyat berbenah, agar semua kejahatan para politisi atau pejabat yang levelnya sudah sampai ke dalam hati menjadi berkurang. Sudah terlalu banyak air mata Tuhan jatuh melihat kedegilan bangsa ini. Salam, majulah Indonesia.